Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam kenal semua. Welcome to my channel Egg Vlog. Nah, edisi pertama ini sangat spesial karena saya berada di Lombok, tepatnya di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk menonton langsung MotoGP seri ini. Wah, tentunya sangat seru dan asik ya guys. Di sini saya berkesempatan menjadi salah satu tamu yang memiliki akses pedok guys. Wah, saya sangat terima kasih tentunya pada Yamaha dan Yamaha Motor Parts Indonesia. Ini kita sudah sampai di luar sirkuit Mandalika guys, dan kita akan masuk ke akses pedoknya melalui Blue Gate. Wah, sangat ramai sekali ya guys tentunya yang nonton. Saya sudah tidak sabar lagi nih buat merasakan bagaimana atmosfernya secara langsung. Kita sudah tahu ya guys kalau MotoGP Mandalika tahun ini merupakan pegelaran yang keempat kalinya, di mana MotoGP Mandalika pertama kalinya diadakan pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Maret. Di sini juga cuacanya sangat panas sekali guys, sesuai dengan yang diinfokan oleh BMKG ya. Untuk Lombok dan sekitarnya cuaca cerah berawan dengan suhu yang berkisar antara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Wah, ini kita sudah sampai di depan pedok aksesnya guys, dimana disinilah para rider, manajer, dan official team mempersiapkan segala sesuatunya menjelang race nanti. Saya sangat-sangat excited, dimana inilah pengalaman pertama saya bisa ke pedoknya para pembalap MotoGP guys. Ini kita sudah masuk ke dalam pedok dari para pembalap di Pertamina Mandalika International Circuit guys, yang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dapat kita lihat ini tempat peristirahatan dari para pembalap, kru, dan tim mekanik semua. Ada dari Red Bull KTM Factory, Red Bull KTM Tech3, di mana di sana tempat dari rider-rider seperti Pedro Acosta, Brad Binder, Maverick Vinales, dan Enea Bastianini beristirahat. Nanti mereka akan keluar dari sini untuk mempersiapkan segala sesuatunya menjelang sesi-sesi seperti warm up dan juga race. Nah, itu kita bisa lihat ada Alex Marquez yang sedang berjalan dari pedok guys. Begitu juga dengan Franco Morbidelli, dan juga kita bisa lihat di sini ada pembalap Moto2 Barry Baltus yang sedang bersepeda mengelilingi area pedok guys. Suasana di sekitar pedoknya juga sangat ramai ya guys, dimana kita lihat tampak para fans dari rider-rider MotoGP, Moto2 ataupun Moto3 sedang menunggu para rider dan ingin meminta tanda tangan dan juga tentunya untuk berfoto bersama. Nah guys, kita lihat nih ada Alex Rin mau persiapan untuk melakukan sesi warm up. Ada juga Fermin Aldiger, good luck, dan Miguel Oliveira nih yang memakai payung mungkin karena kepanasan ya guys. Ada juga Johan Zarco dari LCR Honda Team, dan juga Fabio Di Gianantonio nih, wah, baru keluar dari tempat peristirahatannya menuju pedok juga guys. Dan inilah kita lihat Marc Marquez, The World Championship 2025, yang juga melakukan persiapan untuk sesi warm up guys. Semoga hasilnya memuaskan ya guys. Good luck. Sesi warm up ini dilakukan pada pukul 10.40 WITA, di mana para pembalap mulai memasuki pedoknya masing-masing untuk persiapan seperti pemanasan motor dan juga pengecekan motor tahap akhir guys. Nah, ini kita lihat juga ada Alex Marquez serta juga Pedro Acosta. Sesi warm up sudah dimulai nih guys. Kita bareng dengan yang lain mau jalan ke tribun Grandstand A untuk melihat rider parade setelah dilakukannya sesi warm up. Ini pedok dari pembalap Moto3 dan Moto2 yang lokasinya bersebelahan dengan pedok pembalap MotoGP. Lumayan jauh ya guys, kita jalan dari pedok menuju Grandstand A ini
karena harus keliling dari VIP Deluxe keluar ke arah tempat Hero Walk, yaitu tempat di mana nantinya para fans bertemu dengan para pembalap MotoGP, berfoto dan meminta tanda tangan tentunya. Wah, ramai sekali ya fans-fans yang sudah menunggu nih kedatangan dari pembalap ya. Kita jalan nih menyeberangi sisi pedok ke bawah, melewati terowongan. Dengarkan guys bagaimana suara motor para pembalap yang berlalu lalang ya. Harus memakai earphone. Ini tenda-tenda dari beberapa tenan di belakang grandstand A guys, yang menjual berbagai macam makanan dan minuman biar nantinya kita yang nonton MotoGP ini tetap energinya full dan terisi penuh ya guys. Pastinya capek dengan kondisi Lombok yang sangat panas ini ya. Nah, beginilah penampakan dari sisi grandstand A guys. Kita duduk tepat di seberang pedok pembalap dan di dekat garis start. Nantinya para pembalap akan melakukan parade keliling sirkuit dan memberi beberapa merchandise kepada penonton. Semoga kita dapat ya guys. Nih kita bisa lihat nih pembalap dari tim Ducati Lenovo yaitu Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez turun dari mobil parade untuk menghampiri penonton. Ya, nggak dapat. Wah, ada yang dapat nih merchandise-nya. Lanjut lagi nih, mereka akan mengelilingi keseluruhan sirkuit untuk menyapa para fans dan penonton di Premium Grandstand C hingga Grandstand K sirkuit Mandalika guys. Fabio! Di belakang grandstand A ini kita akan ke zona tengah di mana tempat pertunjukan dari musisi-musisi Indonesia, salah satunya Dewa 19 dan King Nazar guys. Di sini juga banyak booth dari sponsor-sponsor official dari Pertamina Mandalika Circuit, ada booth official dari Honda, dari Yamaha, BSI dan juga sponsor-sponsor lainnya ya. Kita juga dapat lihat nih di sini banyak sekali layar monitor yang terpasang ya guys. Jadi kita bisa lihat lebih jelas race-nya. Dan ada 3 di sisi panggung utamanya kita bisa lihat. Nah, ini dia lagi race Moto3 yang juga sangat menegangkan ya guys, di mana banyak sekali rider yang crash dan tidak dapat melanjutkan balapan. Sembari keliling di zona tengah, ini salah satu booth official merchandise dari sirkuit Mandalika yang menjual berbagai macam aksesoris, kaos, jaket, gantungan kunci, mug, dan lain-lainnya. Tentunya ini original ya guys. Oke nih, selanjutnya kita dan yang lainnya berkesempatan untuk diberi akses ke pedoknya Yamaha Factory Racing guys. Kita akan masuk nanti dan melihat bagaimana para kru, manajer, official di dalam pedok itu sedang ngapain ya guys. Ini pengalaman sangat spektakuler ya. Ini dia motornya dari Fabio Quartararo dan Alex Rins guys. Wah, benar-benar sangat keren ya guys. Lihat ini kinclong banget ya. Jangan lupa untuk foto ya guys. Oke, inilah tiba saatnya race MotoGP Mandalika segera dimulai guys. Nampak situasi pedok saat ini lagi sibuk ya, di mana semua pihak yang terlibat sedang mempersiapkan diri seperti para pembalap mulai masuk ke pedoknya lagi masing-masing.
Ini kita bisa lihat ada Fermin Aldiger dari Gresini Racing Team yang merupakan rookie MotoGP tahun ini guys. Dan juga tentunya the one and only Marc Marquez, juara dunia tahun 2025 ini guys. Hello Mark, Ayo Mark, good semoga luck, pada race good kali luck, ini bisa guys. finish ya, dan membuktikan bahwa bisa finish di Mandalika. Fun fact-nya ya guys, soalnya sejak 2022 hingga 2024 kemarin Mark belum pernah finish di GP Mandalika guys. Apakah karakter sirkuit ini kurang cocok dengan Mark guys? Let's see ya guys. Selain itu, juga tampak para pengisi acara sudah mulai bersiap-siap dan memasuki area start yang nantinya akan menampilkan suguhan nyanyian dan tarian serta menyanyikan lagu Indonesia Raya ya guys. Kita akan jalan melewati pedok dari pembalap Moto3 dan Moto2 yang nampaknya sudah mulai mengemas barang-barangnya guys, dan nantinya akan dikirimkan melalui kargo ke Phillip Island, Australia. Wah, benar-benar secepat itu ya mereka langsung bergegas guys. Saat race nanti ini kita akan nonton di tribun premium grandstand B guys, tepatnya di depan VIP Deluxe, dimana di depan tribun ini akan terpasang layar monitor besar guys. Di situ kita bisa dengan leluasa melihat aksi para rider di setiap tikungan sirkuit. Oke, inilah dia race MotoGP Mandalika 2025. Here we go. Wah, belum masuk lap pertama sudah ada yang crash guys. Wah, yang crash adalah Marco Bezzecchi dan Marc Marquez. Dan lagi Marc Marquez tidak finish di Mandalika guys. Dan juga memasuki lap-lap berikutnya ternyata Pecco Bagnaia juga crash. Bagaimana ini Ducati Lenovo Team, mengapa sangat bertolak belakang ya hasilnya dengan seri sebelumnya yaitu di MotoGP Jepang. Baiklah, ini kita bisa lihat guys, yang memenangkan MotoGP Mandalika adalah sang Rookie of the Year Fermin Aldiger. Di tempat kedua ada Pedro Acosta, dan di tempat ketiga ada Alex Marquez. Wah, tim Gresini Racing pesta podium ya guys kali ini. Selamat buat semuanya. Antusias penonton ini sangat luar biasa ya untuk race Mandalika tahun ini. Benar-benar sangat ramai dan sangat tertib ya guys. Ini kita akan keluar dari tribun B menuju ke arah pedok lagi guys, karena di sana tempat titik kumpul kita. Tadi nggak? Oh ya, jajan beli makan di mana? Di A belakang tadi. Sembari itu kita sambil lihat juga nih ada booth dari official merchandise team dan rider MotoGP ya guys. Wah, mantap lah, gokil. Mandalika tahun ini sukses memberi tontonan dan fasilitas yang lebih baik daripada penyelenggara tahun-tahun sebelumnya. Maju terus Mandalika, Lombok, dan Indonesia. Mantap pokoknya untuk MotoGP Mandalika 2025. See you guys.